Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ares, semoga sehat dan sukses selalu ya, amin. Di video kali ini saya mau share pengalaman pribadi yang menimpa jari tangan saya. Bagaimana kejadiannya, apa yang terjadi pada jari saya sesungguhnya, dan solusi P3K apa yang saya lakukan sendiri di rumah. Mengapa saya memilih mengobati sendiri terlebih dahulu, keputusan apa yang mendasari saya, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke dokter ortopedi di rumah sakit. Tonton video pengalaman saya ini sampai habis ya Sobat Ares. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan dan menjadi pengetahuan buat kita untuk belajar bersama-sama. Disclaimer dulu ya, saya bukan dokter ya, hanya sharing pengalaman pribadi saja. Cedera jari tangan saya di dunia kedokteran dikenal dengan istilah mallet finger. Dalam bahasa Indonesia memang bisa dijelaskan sebagai cedera pada tendon ekstensor di ujung jari atau cedera jari tertekuk dan tak bisa lurus lagi, yaitu tendon yang berfungsi untuk meluruskan sendi paling ujung dari jari tangan. Mallet finger adalah kondisi ketika ujung jari tidak bisa diluruskan karena tendon di ujung jari robek atau putus, biasanya akibat benturan langsung, misalnya saat olahraga atau benturan benda keras. Awalnya saya cuma ingin menyelesaikan pekerjaan ringan di rumah, bersih-bersih dengan kanebo pakai jari telunjuk. Ketika saya menekan kuat kanebo karena seret ya, tiba-tiba kanebo bisa meluncur cepat. Dalam sekejap tuh ujung jari telunjuk kiri saya terbentur benda keras dan bengkok ke kanan. Sakitnya luar biasa. Tapi beberapa detik kemudian saya sadar apa ada yang aneh. Ujung jari saya tak bisa lurus lagi. Saya pikir hanya keseleo ringan, tapi setiap kali saya coba luruskan sekuat tenaga, bagian ujung ini malah lunglai ke bawah tak bertenaga. Saya mencari tahu, ternyata saya mengalami mallet finger, cedera pada tendon ekstensor di ujung jari, yaitu tendon yang bertugas meluruskan jari. Biasanya ini terjadi karena benturan yang membuat tendon robek atau bahkan tertarik dari tulangnya. Di pikiran saya, waduh, jangan-jangan harus operasi, karena punya pengalaman jari tengah kanan yang putus tendonnya dan harus dioperasi, di mana pada jari tengah saya tidak bisa untuk digerakkan sama sekali, baik itu ditekuk ke bawah maupun diluruskan. Jadi jari tengah tidak bisa dikontrol sama sekali, tetap lurus ke depan, sedangkan jari lainnya bisa dikepalkan atau ditekuk sesuka hati. Saya pun mencoba mendiagnosa dari telunjuk kiri saya yang terkena musibah ini, yaitu dengan cara menekuknya ternyata bisa, kemudian meluruskan kembali ternyata bisa juga, hanya arah pergerakannya tidak sempurna, agak bengkok ke bawah. Berdasarkan pengalaman pada jari tengah kanan saya sebelumnya, maka cedera jari telunjuk kiri ini saya berasumsi bahwa kejadian tersebut tidak memerlukan tindakan operasi. Dengan hipotesa tersebut, saya cari ice cream stick nih untuk saya gunakan sebagai spelin jari agar tetap lurus, dengan harapan tendon ekstensor yang terluka dapat menyambung kembali. Awalnya saya balut spelin dengan kain kasa, kemudian jarinya dibalut dengan kain kasa. Berikutnya ice cream sticknya saya potong, kemudian saya tempelkan double tape dan ditempelkan foam pelindung barang untuk paket kiriman. Kemudian saya rapikan dengan cutter. Setelah jari diluruskan dengan spelin selama 3 minggu, sendi jari ujung masih terasa bengkak, kulit masih terlihat merah, dan sendi masih sakit. Saya pun menjadi khawatir dan gelisah apakah saya salah dalam mendiagnosa terhadap jari telunjuk kiri saya tersebut. Karena masih bengkak dan terasa sakit, apakah ini tanda-tanda tendon tidak akan menyambung kembali? Untuk memastikannya, maka saya putuskan untuk ke dokter ortopedi di rumah sakit agar diperiksa dan dironsen. Dari hasil ronsen, dokter radiologi tidak menemukan serpihan pecahan tulang di sendi dan semua tulang normal. Alhamdulillah. Atas rekomendasi dari dokter ortopedi, penggunaan spelin yang saya pakai sudah tepat dan agar tetap dilanjutkan sampai 8 minggu atau dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya baru menyadari ternyata yang bikin lama sembuhnya atau masih terlihat bengkak itu karena selama rehab, penggunaan spelin pelurus jari sama sekali tidak boleh ditekuk. Misal dalam proses pengganti perban, jika jari telunjuk kiri tidak sengaja ketekuk, maka waktu pemulihan harus di-reset ulang kembali. Normalnya masa rehabilitasi 6-8 minggu. Jadi kalau di-reset ya waktunya ditambah 6-8 minggu lagi deh. Dari pengalaman ini, tidak semua kasus perlu operasi, khususnya pada kasus jari telunjuk kiri saya, di mana ujung jari masih ada kekuatan untuk menendang ke atas atau dorongan kuat untuk meluruskan jari. Intinya masih bisa digerakkan. Dari pengalaman ini saya sadar bahwa tubuh punya
kemampuan luar biasa untuk pulih, asal kita memberinya waktu, kesabaran, dan perawatan yang benar. Jadi kalau Sobat Ares mengalami hal serupa, jangan panik. Segera periksakan ke dokter, pastikan diagnosisnya, dan patuhi masa istirahatnya tendon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Jika Sobat Ares ada pendapat yang lain, jangan ragu drop komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.